Jadi kalau saya bilang, kalau kita itu investasi jangka panjang, mau kita risk profilnya adalah konservatif sekalipun, saya merasa nggak ada masalah Anda itu memilih reksadana saham dibandingkan reksadana pasar uang. Ini kalau kita melihat judulnya saja udah merupakan sebuah bentuk ajakan ya Mas ya. Tapi kalau ngajak doang nggak ngasih edukasi dan juga sosialisasi juga percuma gitu ya Mas ya. Nah, hari ini tadi kita akan bahas tentang plus minusnya. Boleh di-repeat sedikit Mas, di-review kembali plusnya seperti apa sebelum kita menuju ke minusnya? Ya, jadi sekali lagi ketika kita berbicara dengan reksadana itu adalah benar-benar investasi yang boleh dibilang memang untuk pemula. Kenapa? Karena kita tidak perlu mengerti know-how bagaimana cara memilih saham, tidak perlu berpikir bagaimana cara memilih surat utang yang baik. Reksadana memungkinkan kita untuk langsung berinvestasi dan manajer investasi yang memilihkan buat kita. Yang kedua adalah, bila kita tahu yang namanya surat utang nilainya mungkin besar gitu ya, ada yang dengan tiket size entry 1 miliar gitu ya, atau 500 juta. Kita tidak memiliki uang sebanyak itu, maka sebenarnya investasi reksadana adalah investasi kontrak, investasi kolektif. Artinya dikumpulkan pada satu tempat, dikelola oleh satu perusahaan yang memiliki lisensi diawasi oleh regulator, yaitu adalah OJK, dan kita bisa mulai dengan nilai yang sangat kecil, as low as 10.000 pada hari ini. Nah, jadi sebenarnya keuntungannya ada di sana. Tapi kalau misalnya kita mau coba mulai jump in kepada apa sih yang menjadi kerugian, sebenarnya bukan kerugian, tapi adalah trade-off ya, timbal balik. Ketika kita berinvestasi tanpa kita pusing milihnya, pasti ada yang kelolain. Misalnya kita sama kayak orang, Pak, kalau saya punya berangkas sendiri sama saya di deposit box, apa bedanya? Deposit box lebih aman. Bisa juga diperdebatkan. Enggak dong, Pak, kalau di rumah yang lebih aman. Oke, tapi yang jelas adalah di deposit box, Anda tetap harus bayar biaya. Kalau di rumah kan Anda beli berangkas. Nah, ibaratnya kalau Anda pilih saham sendiri, Anda mesti tahu ilmunya. Tapi kalau Anda membiarkan ini pada safe deposit box dan Anda membiarkan membeli reksadana dengan cara dipilihkan oleh manajer investasi, ya Anda harus ada biaya yang dibayar. Itu trade-off-nya. Oke. Itu plus minusnya begitu ya? Ya. Oke. Tapi begini, Mas Ryan, perlu nggak ada satu pemahaman khusus untuk bisa memulai investasi di reksadana? Karena tadi Mas Ryan mengatakan ini cocok ya untuk pemula gitu loh. Jadi step by step-nya itu seperti apa Mas Ryan? Agar lebih komprehensif lagi nih pemaknaan dari investasi reksadana ini. Ini yang mulai berseberangan nih cara saya berpendapat dengan yang ada di best practice. Kalau kita itu berinvestasi reksadana karena reinvestasi ini adalah untuk pemula, biasanya kita itu ketika membuka rekening reksadana, kita itu akan ada namanya risk assessment. Jadi kayak sebuah kuesioner yang isinya itu adalah ditanya, kalau misalnya Anda kehilangan uang 50% dari uang Anda, apa perasaan Anda? Biasa-biasa saja, siap menerima, nah kayak gitu-gitu nanti ujung-ujungnya dari pertanyaan itu sebenarnya kita itu dinilai, kita itu risk profile-nya ada di agresif, moderat, atau konservatif. Nah, ketika kita ternyata pada tahapan agresif, kita diperbolehkan untuk berinvestasi pada reksadana saham. Ketika kita mendapati resikonya adalah moderat, maka kita disarankan untuk pendapatan tetap dan campuran. Ketika kita adalah konservatif, maka kita pasar uang sampai paling jauh adalah pendapatan tetap. Nah, cara risk assessment ini melihat dari risk profile, ya memang itulah yang terjadi hari ini. Tapi kalau saya agak berseberangan dengan cara itu. Saya membuat sudut pandang begini, yang namanya resiko dimanapun selalu ada. Kita duduk Mas Daryl di sana duduk, kita tiba-tiba udah baik-baik aja siaran bisa mundur. Saya misalnya lagi duduk di sini tiba-tiba mungkin bangkunya patah. Itulah resiko yang bisa terjadi seperti apapun kita mempersiapkannya. Nah, jadi ketika saya melihat seperti itu, ketika bicara mengenai instrumen investasi, itu sudah melekat risiko itu sendiri. Memang benar ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi tinggi dan rendahnya itu tergantung menurut saya adalah berapa lama kita boleh memegang instrumen tersebut. Contoh sederhana. Penjelasannya agak sedikit panjang. Contoh sederhana kita bicara investasi saham. Kalau saham kita tebak, itu saya jamin dalam waktu singkat tidak ada yang berhasil untung. Kenapa? Karena dalam jangka pendek yang namanya saham itu bergerak secara random. Tapi dalam jangka panjang saham itu bergerak naik. Kenapa? Loh,
saham itu kan membeli saham, membeli perusahaannya. Artinya adalah perusahaan mana sih yang diciptakan untuk bangkrut? Saya belum pernah dengar. Ya. Kalau ada yang pernah dengar perusahaan diciptakan untuk bangkrut, saya pengen tahu juga gitu ya. Itu motivasi dari mana gitu. Nah, karena kita tahu bahwa perusahaan itu diciptakan untuk berkembang dan mencetak laba, berarti kan dia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Berarti ketika membeli perusahaan, membeli sahamnya, berarti kita juga berasumsi bahwa harga saham ini akan terus mengalami kenaikan mengikuti kinerja perusahaannya. Lupa, tapi ada perusahaan yang menjadi bangkrut loh. Iya, betul. Itu adalah perkara yang berbeda. Nah, tapi itu kan kita biarkan kepada manajer investasi yang memilih yang mau bangkrut sama yang mau naik, betul dong? Betul, betul. Berarti secara logikanya yang kita beli adalah yang terbaik dari yang dipilih. Berarti dalam jangka panjang, reksadana saham ya juga akan mengalami kenaikan. Nah, jadi kalau saya bilang, kalau kita itu investasi jangka panjang, mau kita risk profilnya adalah konservatif sekalipun, saya merasa nggak ada masalah Anda itu memilih reksadana saham dibandingkan reksadana pasar uang. Kenapa? Karena ketika kita memilih reksadana pasar uang untuk jangka panjang, itu adalah sama seperti kita sudah tahu menabung di celengan, menabung di deposito dalam jangka panjang tidak membuat kita happy. Kok kita pindahin ke reksadana dalam jangka panjang? Cuma dengan ujuk-ujuk reksadana pasar uang harus saya pilih karena resiko saya konservatif. Berarti kan jadi salah pilih kendaraan akibat melihat risk profile kan. Nah, ini agak berseberangan dari cara saya memandang mengenai reksadana mana yang tepat untuk dibeli. Oke, jadi sebetulnya para pemula ini harus berpatokan kepada siapa kira-kira, Mas Ryan? Nah, berpatokan menurut saya adalah kepada waktu investasi, rencana investasi. Contoh, kalau ada orang investasi di deposito ataupun menabung ataupun nyelengin uang untuk 20 tahun dan dia lakukan itu, saya yakin dia akan kecewa. Coba aja dihitung-hitung. Kenapa? Karena lompatan-lompatan atau lonjakan-lonjakan dalam bentuk bunga berbunga akibat menabung itu bisa terjadi dan menyenangkan kita bila kita melewati masa-masa kritis terkait dengan sektor keuangan. Contoh 98. Contoh terjadi adanya kasus hyperinflation sebelumnya. 2008 sekalipun Anda mulai menabung, saya yakin tidak membuat Anda happy hari ini. Dan itu sudah 13 tahun yang lalu loh. Dan kita artinya boleh dibilang tidak puas dengan menabung. Tapi kita sekarang harus bicara mengenai waktu yang mau Anda gunakan, ada due date-nya berapa lama terkait dengan investasi. Oh, Mas Ryan, saya itu ingin menyekolahkan anak saya 10 tahun lagi. Nah, secara tidak langsung kan sebenarnya tujuan jangka waktu keuangannya sudah jelas. Nah, kalau investasi di atas 5 tahun, saham itu masih dapat kita lihat dengan historis. Memang memberikan return yang menarik. Jangan ditambah dengan instrumen-instrumen baru yang lebih mudah dari saham ya. Masukin tiba-tiba ke cryptocurrency. Loh, ini kan nggak apple to apple. Cara pertandingannya jadi nggak seru gitu loh. Nah, jadi kalau saya pribadi, silakan Anda coba cross-check pernyataan saya ini dan Anda juga bisa baca buku saya karena buku saya jauh lebih lengkap karena itu ada hitungannya, ada tabelnya. Judulnya adalah Menjadi Kaya dan Terencana dengan Reksadana dan satu lagi Menjadi Tambah Kaya dan Terencana dengan Reksadana. Jangan khawatir di Gramedia ada. Saya mengemukakan hal yang sama karena saya tidak setuju kalau kita itu bicara, oh saya ini orang yang takut akan risiko. Saya mau tanya, siapa sih orang yang pingin investasinya rugi? Saya belum pernah dengar. Semua orang investasi mau untung. Berarti sebenarnya kita itu takut rugi. Benar nggak? Yes. Tapi yang pentingnya adalah kita itu jangan sampai memilih kendaraan yang salah, lalu kita pegang bertahun-tahun lamanya. Oke. Itu yang masalah. Sama saya kayak bilang, analoginya. Anda bilang Anda mau pakai mobil sport, tapi ternyata rumah Anda itu jalanannya sempit. Itu membuat Anda menderita loh. Iya. Atau Anda bilang, saya mau pergi yang aman dari Jakarta pergi ke Surabaya. Saya mau ketemu Pak Kosim ya, kalau yang Smart FM Surabaya gitu ya. Saya ke sono, saya aman, saya takut naik pesawat. Saya jalan kaki. Benar nggak cara memilih pemilihan medianya? Salah. Kenapa? Selama kita jalan kaki nih, walaupun aman dari Jakarta sampai Surabaya, akibat terlalu lamanya itu kita malah tercipta resiko baru loh. Ditabrak, sakit, kena hujan, kena petir, segala macam. Tambah banyak variabel resikonya loh. Coba, kita bayangkan nggak kalau analoginya ke sana?
Oke. Baik. Ini udah mulai tinggi nih tensinya nih. Mulai seru ya. Mulai hot nih ya.